Ya, saudara-saudara, selamat sore, sahabat-sahabat pecinta dari Duta Film Kediri. Saat ini saya ada di daerah sekitar Lumpur Lapindo ya. Ini ada di bawah pohon barongan, di mana ini di sana itu sudah banyak sekali rumah-rumah yang pada tenggelam ya. Jadi perlu diketahui bahwa dengan adanya lumpur lapindo ini memang ada korelasi sejarahnya. Jadi sejarahnya itu ada dua versi, sejarah berdasarkan apa yang disebut dengan sejarah mitos, sejarah dongeng, folklore, dan sejarah yang benar-benar memuat tentang Candi Prada. Nah ini yang unik, Candi Prada ini memang berada di lokasi antara Desa Siring sama Desa Reno Kenongo. Nah ini perbatasan. Sebetulnya Candi Prada itu ikut Desa Siring. Tapi pada zaman tahun berapa setelah ada penyatuan yang namanya dengan penyatuan desa-desa pemekaran itu, akhirnya Candi Prada itu ikut Desa Reno Kenongo. Dulunya itu ikut Siring. Zaman tahun 61, 60 dan sebagainya itu masih ikut Siring. Dan orang-orang Siring, Reno Kenongo, Jatirejo sama Kedung Bendo, ya 4 desa ini dulu. Kalau misalnya ada sesuatu ruwatan ya, ruwatan itu berbondong-bondong, ayo kabeh podo nang nggone Mbah Prodo. Nah, saya masih menangi karena leluhur saya juga orang dari Porong ya. Mbah saya, buyut saya dulu menjabat sebagai Wedono Porong ya. Jadi saya di situ memang tidak asing lagi bahwa di daerah Siring, Reno Kenongo, Kedung Bendo itu sangat apal ya. Ya, jadi yang buyut saya itu dulu namanya Cokronegoro itu juga menjabat sebagai Wedono Porong ya. Jadi saya tidak membahas tentang itu, saya membahas tentang sejarah, tentang apa yang disebut Candi Prada yang ada korelasinya dengan lumpur lapindo. Jadi Candi Prada itu memang peninggalan daripada Empu Barada. Transliterasi bahasa dadi Mbah Prodo. Ayo kabeh podo, anak putu kabeh petang desa padha nanggap wayang nang kono. Buarian, Tumpengan, 4 desa itu, Reno Kenongo, Siring, Kedung Bendo, kemudian dengan Jatirejo. 5 desa ini guyub ya, itu sebelum tahun 65. Lah, dalam yang disebut dengan ruwatan desa, memang dulu itu punden itu nomor 1. Punden itu nomor 1 karena orang 4 desa ini dulu ya memang benar-benar sangat menjaga tradisi, budaya, adat dan adab. Ya, kalau 4 ini, kalau zaman dulu orang-orang itu selalu menjaga ini. Peradaban itu, adab itu, terus tentang sejarah dan sebagainya, ruwatan itu yang sekarang disebut serada. Dan ini sudah berlangsung ya, mulai abad 18, 19 itu masih disebut dengan Mbah Prodo. Setelah saya teliti, saya diskusikan dengan yang namanya Pak Joko Umbaran dari BPJ Jawa Timur ya. Sekarang beliau sudah meninggal. Joko Umbaran itu adalah ahli dalam bidang percandian ya. Ini sekarang sudah almarhum. Ternyata Mbah Prodo itu adalah sebuah candi. Entah dari buku apa pernah ditulis bahwa Candi Prada itu ada di pesisir timur Selat Madura. Nah ini sangat menarik. Dengan adanya pesisir timur dari Selat Madura, di sini ada desa namanya Desa Siring. Nah ini loh. Lah Desa Siring itu berasal dari kata pesisiring. Loh lah cocok ah? Loh ini loh. Kita harus bisa meluruskan. Oh, tadi Desa Siring biar pesisir. Memang di situ ada lontar yang menyebutkan bahwa Candi Prada itu dulu ada di pesisir sebelah timurnya Selat Madura. Lah pesisiring pesisir itu tadi menjadi Desa Siring itu kata pesisiring. Nah, jangan di situ kan buahnya itu pasir-pasir. Kalau kita keduk sekitar 3 meter banyu asin, lah itu cocok. Nek biyen iku pesisir ngono lho.
Dadi sejuare gak ngewawor ngalor ngidul gak karu-karuan. Ini yang perlu. Jadi dari struktur tanah banyune asin. Kedung Bendo banyune asin. Reno Kenongo banyune asin. Soale iki biyen pesisir laut, pesisir segara. Nek dikedhuk kadang-kadang ana sing tawa, kadang-kadang ada yang asin. Lah ini jelas fakta sejarah A1 yang tidak bisa dibantah. Ya bantahan niku. Jadi kata-kata Siring itu dulu karena di situ itu pesisir Siring, dari desa Siring. Lah disitulah konon Empu Barada sebelum mendirikan kerajaan Jenggolo, apa yang disebut dengan Medang ya, tadi ada hubungannya dengan desa Modong Tulangan di Medang ya. Nah, disitulah pembagian kerajaan ada prasasti namanya Prasasti Watu Manah. Di situ Prasasti Watu Manah sudah tenggelam, kena lumpur. Di belakangnya pabrik CPS itu Citra Putar Surya pabrik jam itu dulu ada yang namanya situs punden Watu Manah. Itu nanti akan saya jelaskan juga. Nah, tidak jauh 400 meter disitulah yang disebut dengan Mbah Prodo yang apa yang disebut dengan Candi Prada. Candi itu adalah menyimpan sebuah prasasti yang pada catatan sejarah tahun 59 sampai tahun 65 itu ada beberapa artefak arca. Kurang lebih ada 13 arca kodok. Itu sudah saya jelaskan itu mulai zaman dulu tentang sejarah itu pada waktu saya diwawancara oleh Lapindo. Dan itu sempat saya dibawa ke hotel Tretes untuk menjelaskan tentang itu. Saya sudah pernah jadi narasumber. Ya, itu Lapindo yang punya gawe. Itu saya jelaskan semua. Lah kemudian ya toh pada tahun 2006 bersamaan dengan meletusnya Gunung Merapi. Ya tanggal 26 kalau tidak salah itu. Lah ini pengeboran ini mungkin ya ikut juga kena lindu gitu loh. Posisinya yang pada waktu itu yang dibor itu adalah persis Candi Prada. Ya. Jadi Candi Prada itu mungkin oleh leluhur candi kok diotek-otek gaer iki nyimpen donya brana. Mangkane ndek kene iki tak kei candi ku. Soale kene iki ana donya brana. Apa donya brana iku? Ya yang namanya yang disebut dengan minyak gas, di mana sudah diprediksi oleh orang-orang dari luar negeri dari Rusia bahwa di desa Siring itu ada sumber minyak gas yang terbesar nomor 3 di dunia setelah Kuwait. Ini A1 fakta. Ya. Dan inilah kemudian dengan nama jenenge wong ya, kepingin cepat-cepat soge didatangkan beberapa setelah pembebasan tanah. Ya, di situ kemudian drilling untuk pengeboran sudah disiapkan. Kalau tidak salah tanggal 26 sampai tanggal berapa itu lah disitulah moncrot. Nah ini makanya ada dua versi. Ada yang versi sejarah, ada yang versi yang betul-betul ada prosesi mekanik tentang kesalahan pengeboran. Nah ini dua versi ini harus kita bahas bersama-sama. Karena pada saat itu saya dipanggil oleh Lapindo langsung untuk ke Hotel Tretes ya, di dekatnya apa itu namanya, itu masih satu grup dengan Hotel Indonesia itu ya. Saya di sana 2 hari untuk menjelaskan tentang Lapindo itu. Lah kemudian setelah dibor dan sebagainya muncrat ini. Kalau tidak salah itu tanggal 26 jamnya itu kalau tidak salah habis maghrib muncrat. Wah sudah enggak. Beberapa orang ya itu baik dari ITS, kemudian beberapa orang ahli dalam bidang pengeboran minyak didatangkan dari Rusia, didatangkan dari Amerika, tidak ada yang mampu. Saya ini saksi sejarah melihat dengan sendirinya. Ya. Tidak ada yang mampu. Karena apa? Rumah leluhur saya juga tenggelam di desa Siring itu. Ya, juga tenggelam. Karena apa? Rumah saya itu rumah kuno tahun 1814 yang pada waktu itu dibangun oleh yang buyut saya jadi Putono Porong itu ikut tenggelam. 400 meter disitulah lumpur Lapindo. Jadi rumah saya itu tenggelam pertama kali. Nah ini sangat tragis dan ini saya sangat prihatin dan itu memang sejarah dan itu adalah proses yang notabene wis gak perlu diketuni lah, wong iku proses alam, wis kodrati alam. Sebetulnya saya juga ini korban lumpur Lapindo. Saya ini korban pertama kali. Nah, gitu loh.
tentang ganti rugi wis kata gagas itu. Lah kembali kepada sejarah tentang itu peradaban apa yang disebut dengan kerajaan Airlangga, bahwa disitulah kemudian Empu Barada membelah kerajaan menjadi dua bagian. Perbatasannya adalah Kali Brantas. Dengan adanya Kali Brantas itu timbulnya apa yang disebut dengan Kota Porong. Porong itu sendiri berasal dari kata poro. Poro itu dibagi, jadilah porong itu. Jadi semua itu ada toponomi, ada korelasi sejarahnya. Apa sih kok disebut porong? Apa kok disebut Kali Porong? Itu dulu di Poro, Kraton Medang Kauripan di Poro dadi loro. Sing kene ku melok kerajaan Doho Kediri wilayah Kedoro, sing kono melok kerajaan Jenggala. Di Poro jadilah nama kota Porong. Pesisir dadi pesisiring, dadi desa siring. Lah iki golek nang Google gak ono. Ya, ini yang perlu saya jelaskan, saya luruskan bagaimana hebatnya lumpur Lapindo dengan penggebrosan lumpur yang pada waktu itu 1 hari 1 malam itu mengeluarkan lumpur 3 juta meter kubik, gak bain-bain. 3 juta meter kubik di mot truk itu ewonan truk sampai toko Jakarta. 3 juta meter kubik sedina sewengi. Ya. Pemerintah sudah tidak bisa ngatasi lumpur-lumpur itu tadi, menenggelamkan kurang lebih ya 6 desa lah. Jatirejo, Mindi, Gedang, Sering, Kedung Bendo, terus abgi Reno Mencil, Reno Kenongo, ya 7 desa lah. Tenggelam sekarang menjadi lautan lumpur dengan apa yang disebut wisata lumpur Lapindo. Karena apa? Karena kesalahan daripada drilling yang saat itu ngawur, wong candi kok dibor. Nah, perlu saya tambahkan juga, tahun 59 sampai 65 inilah hancurnya Candi Prada. Yang tersisa pada waktu drilling itu Arca Kata, Arca Siwa, terus ada Lembu Andini, dan ada lagi arca yang disebut dengan Arca Watu Manah. Ada prasastinya Empu Barada waktu membelah itu. Manah itu berarti hati. Jadi waktu itu Empu Barada diutus oleh Prabu Airlangga untuk membelah kerajaan menjadi 2. Manah, manah itu bahasa Kawi, artinya hati. Gak mentolo. Gitu. Kerajaan Kauripan yang sedang moncer kok diporo gitu, gak mentolo. Maka di situ ada prasasti namanya Watu Manah. Manah itu berasal dari kata Empu Barada. Kemudian dengan izin sang raja dibuatlah situ adalah sebuah sindiran. Dia naik ke atas dengan membawa kendi, mengucurkan itu. Lah kendi yang jatuh di tanah itu dimaknai sebagai Kali Brantas. Itu adalah batas antara kerajaan Doho Kediri dengan batas kerajaan Jenggala. Landilala Kersaning Allah tanggal 26 Februari kalau tidak salah ingat saya, bersamaan dengan meletusnya Gunung Merapi, Lapindo kena dampaknya. Karena di situ ada lindu, kemudian drillingnya pedot, moncrot lumpur sampai sekarang tidak bisa diselamatkan. Ini kurang lebih 17 tahun. Waktu yang tidak sedikit, 17 tahun mulai 2006 sampai 2023. Ya, saya juga sebagai saksi dan tahu sendiri, saya juga pernah tinggal di Porong. Jadi kalau orang tidak tahu sejarah tentang lumpur Lapindo, iso mek bengak-bengok to. Lapindo, Lapindo, apa Lapindo iku rek? Langsung pindah omah, itu cocok-cocok no. Lapindo langsung pindah omah, singkatane. Itu dibuat apa namanya? Kerecehan-kerecehan anak-anak sekarang itu. Nyatanya ya langsung pindah omah, nek gak pindah omah ya kelelep. Ya. Saya tidak bisa berbicara tentang panjang lebar. Nanti Anda bisa melihat tayangan-tayangan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Om Swasti Namo Buddhaya, Rahayu.
marwan pikanang sikiran. Wateng kanang kue king palu watuan sila yang betari. Bereden, uri lampah sila kali kebaya.